Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Natana Allah subhanahu wa ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqra'uha bi niyati anna Allah yursilu misla thawaba qira'atina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat. Nakhussu khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina di hadzal masjid, kama nakhussu khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina. Asallahu subhanahu wa ta'ala ayyanfa'ana bi ulumihim fid darain wa bi niyati anna Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina. Ala hadhihi niyyahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang saya hormati para guru, asatizah, bapak hadirin, pengurus beserta jamaah Majelis Taklim Ramadan 1442 Hijriah Masjid Jami' Abdiya Guru Syaban. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Rabu ini tanggal 23 Ramadan 1442 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti pengajian setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tidak lain harapan kita, semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan kitab kita, buku kita di halaman 87. Qala al-mu'allif rahimahullah, as-su'alus salis, soal ketiga yang diajukan oleh mereka, yang tidak lain tujuannya adalah untuk menyudutkan umat Islam atau untuk memutarbalikkan fakta gitu ya. Nah, soal itu berbunyi begini: limadza yakbalut tapawuko, limadza yakbalu tapawuko jinsin ala akhar wa huwa amrun narahu fi khilalin niqatit taliyah. Kenapa agama Islam gitu, kenapa agama Islam yakbalu, menerima, mengakui, tapawuk jinsin ala akhar, mengakui keunggulan gitu, keunggulan jenis atas jenis lain gitu. Artinya kenapa Islam itu enggak sama gitu, namun sebagian lebih utama daripada sebagian yang lain gitu. Nah, dalam hal ini ada 4 yang dipertanyakan, yang menunjukkan bahwa Islam itu tidak menyamaratakan. Ini kan masih berkenaan dengan sama rata. Yang pertama gitu, kenapa Islam itu tidak menyamakan qabul ta'addudi zaujat. Islam mengakui membolehkan berpoligami. Artinya seorang suami boleh punya istri lebih satu. Sedangkan gitu ya, sedangkan istri tidak boleh punya suami lebih dari satu gitu ya. Hah? Jadi kalau sama kan berarti kalau sama istri pun boleh berpoligami gitu. Jadi jangan hanya yang berpoligami
laki-laki aja itu, perempuan pun boleh berpoligami. Jadi kalau yang dibolehin berpoligami hanya laki-laki berarti nggak sama dong. Itu satu. Yang kedua, imkaniyatu hajrir rajuli zi zaujatihi duna ayyuqaddima tabriran li amalihi wa min duni ayyu'ani min ayati nataija li amalihi hadza. Bainama la tastati mar'atu siwal khusuli wa bisu'ubatin ala tolak wa ala tariqil qanuni faqat. Yang kedua yang dipertanyakan masih seputar dengan persamaan hak antara jenis laki dan perempuan. Kenapa di dalam Islam itu di dalam Islam itu suami itu suami yang diperbolehkan talak gitu ya. Dan masalah talak nih, kenapa talak itu ada di tangan suami lah gitu ya. Sementara si istri ini, si wanita ini ya, nah itu nggak bisa ya. Nah, jadi seandainya istri ini seandainya Islam itu mengakui hak persamaan gender gitu antara laki dan perempuan, niscaya perempuan pun istri pun bisa nalak laki-laki. Kenapa yang bisa nalak hanya laki-laki saja? Satu. Kedua, yang ketiga, lil abi hakul wisayah awil wilayah alal abna daiman. Bapak lil abati bagi ayah, bagi bapak. Hakul wasayah artinya bapak boleh berwasiat kepada anak laki-lakinya. Walaupun anak lakinya itu atfal, walaupun anak lakinya itu masih kecil, fi hadanatil masih diasuh oleh ibunya. Artinya di sini pemahamannya kenapa gitu ya, anak laki-laki, kenapa anak laki-laki selalu diutamakan atas anak perempuan ini. Jadi kan yang menjadi keturunan anak laki gitu. Nah, kalau seandainya anak perempuan udah putus keturunan gitu ya. Kenapa laki? Kenapa nggak disamain? Nah, yang keempat yang berkaitan dengan soal ketiga ini yaitu mengenai al-mawaris, mengenai warisan. Najidu anna nasibal mar'ati fi aglabil ahyan aqal min hissatir rajul. Kita dapati di kalangan Islam bahwa bagian perempuan selalu baik itu perempuan anak ataupun saudara ataupun istri, yang namanya perempuan itu dapatannya lebih dikit daripada laki-laki ya, baik itu anak, saudara dan lain sebagainya. Nah, itulah 4 persoalan yang mereka ajukan kepada kita yang menunjukkan bahwa ajaran-ajaran agama Islam itu tidak memberikan hak sama antara jenis laki dan perempuan. Karena berhubung ada 4 pertanyaan, maka jawaban kita satu-satu. Yang pertama mengenai apa? Kenapa orang laki boleh berpoligami, sedangkan orang perempuan nggak boleh berpoligami? Sebetulnya ini nggak perlu dijawab itu. Kan menunjukkan orang goblok itu. Inna su'alahum haula ta'addudi zaujat ma'a tahrimi ta'addudil azwaj gitu. Soal mereka yang pertama mengenai kenapa laki-laki boleh beristri lebih dari satu. Kenapa kok istri tidak boleh punya suami lebih dari satu? Maksudnya lebih dari satu pada satu waktu. Ya, kalau dari cerai sama suaminya boleh kan yang lain. Nah, itu kan bukan poligami namanya. Ini pertanyaan ini ajib. Nah, apa itu ajib? Sungguh mengherankan gitu. Ya. Kenapa? Karena yang bertanya ini orang yang beragama gitu. Nah, ini kan pertanyaan ini asalnya dari pastor.
bukan hanya sekedar orang beragama, ulama. Kan pastor itu ulama. Makanya dibilang soal ini, pertanyaan ini sungguh mengherankan. Karena yang bertanya ini yu'minun. Nah, mereka orang yang beriman. Kan ahlul kitab beriman dengan anbiya Bani Israel, ya. Mereka itu beriman dengan anbiya Bani Israel, dengan Nabi Musa, ya, dengan Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Nah, kecuali kalau yang bertanya ini orang komunis, orang yang memang tidak punya agama. Nah, pantas pertanyaan ini. Tapi kalau yang bertanya orang beragama, apalagi agama mereka mempercayai atau menghormat para nabi dan rasul. Wa bi asfaril ahdil qadim. Dan yang bertanya ini adalah mereka yang beriman dengan kitab Taurat. Sedangkan kitab Taurat itu kan kitab suci mereka. Emang nggak pernah baca kitab Taurat, nah, sehingga bertanya kepada umat Islam pertanyaan seperti ini. Innalana ma'allazina la yu'minuna bi kitabin rabbaniyin minal mulahidah. Innalana gitu. Sesungguhnya lana kita ini, ya. Sungguhnya kita ini umat Islam, ya, la yu'minun bi kitabin rabbani. Kalau seandainya yang bertanya kepada kita ini orang yang tidak beriman gitu, orang yang tidak beriman dengan kitab suci Allah. Siapa itu? Minal mulahidah wal ilmaniyin, yaitu orang yang tidak bertuhan. Mulahidah itu orang yang tidak bertuhan, orang komunis. Wal ilmaniyin, kalau yang bertanya ini orang sekuler gitu, ya. Nah, kalau seandainya memang yang bertanya orang yang tidak beragama, tidak bertuhan, tidak percaya akan kitab Taurat, atau yang bertanya ini orang sekuler, nah kita akan jawab dengan jawaban yang panjang itu. Bayanin mustafid, kami akan terangkan dengan keterangan yang luas. Seandainya yang bertanya itu orang komunis. Nubayyinu fihi hikmatar risalatir rabbaniyah. Niscaya kami akan terangkan, kalau memang yang nanya orang yang tidak beragama, niscaya akan kita terangkan apa hikmahnya laki-laki diperbolehkan mempunyai lebih dari satu istri, dan kenapa istri itu tidak boleh punya suami lebih dari satu. Seandainya yang nanya itu orang komunis, orang yang tidak bertuhan, orang yang tidak punya kitab suci. Aman Nasoro. Nah, ini anehnya. Adapun orang Kristen, apalagi ulama mereka yang nanya nih. Karena orang Kristen itu yu'minu Nabi Ibrahim. Cuman mereka bilang bukan Ibrahim, Abraham. Kan nama nggak jadi soalan. Mereka kan beriman dengan Nabi Ibrahim sebagai Rasul. Mereka beriman dengan anaknya Ibrahim, siapa itu? Ishak. Mereka beriman dengan Yakub, anaknya siapa? Ya, Ishak anaknya Ibrahim, Yakub anaknya Ishak. Mereka beriman dengan Musa. Wasairi anbiya Bani Israel. Bahkan mereka beriman dengan semua para nabi dan rasul Bani Israel. Nah, kalau memang mereka masih bertanya seperti ini, jawaban kami hanya singkat saja. Kata kami, jawaban kami, nuhiluhum ala ma huwa mudawwanun fi kutubihimul muqaddas. Ya. Jadi jawaban kita ini, kita perintah mereka ngelihat gitu, ngelihat yang tertulis di dalam kitab suci mereka. Yaitu apa tadi? Kitab Taurat. Min nusus wa bayyinat tadullu ala anna min syari'ati haula'ir rusuli jami'an ibahatu ta'addudiz zaujat. Di dalam kitab Taurat itu banyak sekali nas-nas, kalau kita bilang ayat-ayat yang menerangkan bahwa para rasul-rasul mereka itu istrinya lebih dari satu. Istrinya lebih dari satu. Semua itu istri para rasul-rasul mereka lebih dari satu. Atau dengan kata lain, syariat mereka itu memperbolehkan berpoligami, tetapi tidaklah memperbolehkan seorang wanita berpoligami itu.
ma'aduna ta'addudil azwaj. Wa anna ba'dha anbiya'ihim wa rusulihim kanu yata'addadun. Para nabi dan rasul mereka mempunyai lebih dari istri satu. Contoh di sini yang kemarin sudah pernah disebut. Faqad kana li Ibrahim fi waqtin wahid zaujah. Nabi Ibrahim pada suatu saat punya istri satu pertama kali, yaitu namanya siapa? Sarah. Kemudian beliau Nabi Ibrahim punya nambah satu istri. Nah, yaitu namanya Hajar. Asalnya ini Hajar hamba kepunyaan istrinya yaitu Sarah. Sarah punya hamba namanya Hajar. Nah, Sarah ini punya hamba Hajar. Dari mana asalnya Hajar? Fir'aun gitu. Fir'aun menghadiahkan Sarah gitu. Fir'aun raja Mesir menghadiahkan hamba namanya Hajar kepada Sarah. Nah, itulah sebabnya Sarah itu punya hamba namanya Hajar. Dari mana asalnya Hajar? Hadiah pemberian dari Fir'aun. Akhirnya ini Sarah memberikan hambanya Sarah, Hajar ini kepada suaminya Ibrahim. Akhirnya Ibrahim menggauli kan yang namanya hamba boleh digauli. Nah, itu di dalam kitab Taurat itu ya. Alati wahabaha li Sarah Fir'aun Mesir. Ya, jadi Fir'aun Mesir, raja Mesir Fir'aun menghadiahkan Hajar kepada Sarah saat Sarah sama Ibrahim pergi ke Mesir. Ya. Kemudian setelahnya itu Sarah menghadiahkan kepada suaminya Ibrahim untuk dinikahi wa hamalat minhu Ismail. Nah, dari Sarah, dari apa tadi? Dari Hajar lahirlah Ismail. Sedangkan istri tuanya Sarah kagak dapat anak ya. Tapi akhirnya ntar ada anak juga setelahnya Ismail lahir dari ibunya Hajar. Nanti kebelakangan hari Sarah pun dapat anak. Nah, itu kan membuktikan kalau Nabi Ibrahim itu kan berpoligami. Istrinya bukan satu, yaitu ada berapa? Dua. Satu. Yang kedua, anaknya Ibrahim siapa itu? Ya, Ishak. Anaknya Ishak namanya Yakub. Nah, berarti Yakub ini cucunya Nabi Ibrahim. Nah, kenapa langsung nggak dikatakan abis Ibrahim Ishak? Nah, kemudian langsung Yakub. Karena Yakub inilah orang Israel keturunan Yakub ya. Salah satu anaknya Nabi Yakub namanya Yahuda ya. Nabi Yakub ini punya anak 12. Yang paling tua itu Yahuda. Nah, orang Yahudi dari keturunan Yahuda ini anaknya Nabi Yakub. Kalau mau tahu Nabi Yakub itu Israel tuh ya. Nah, wa kana li Yakub Israel alaihi salam. Jadi lakobnya Yakub itu Israel. Dia punya dua istri. Nah, yang anehnya lagi Yakub ini dua istri, dua-duanya kakak beradik. Nah, dalam syariat Nabi Muhammad kan nggak boleh, kecuali kalau kakaknya atau adiknya sudah dicerai atau meninggal baru kawin, namanya turun ranjang. Kalau naik ranjang saya belum pernah dengar. Yang ada apa? Mungkin kalau naik ranjang gimana jadinya? Kawin sama adiknya dulu kali. Nah, setelahnya itu baru kawin sama kakaknya, naik ranjang. Oh, kalau ini apa? Turun ranjang. Nah, kalau turun ranjang kan nungguin cerai dulu, atau kalau ini enggak, kedua-duanya dinikahi oleh Yakub. Adik, kakak beradik. Siapa itu istrinya Yakub kakak beradik? Yang pertama Liah. Itu kakaknya Al-Kubra. Rohil ini adiknya ya. Nah, dari Liah ini 10 anaknya Yakub, 10 termasuk Yahuda. Adapun dari adiknya Rohil, anaknya 2 yaitu Nabi Yusuf sama Benyamin. Nah, ya. Jadi jumlahnya ada berapa tuh anak? 12. Yang satu 10 anak, yang satu 2. Wa kana lahu ma'aha jariyatan. Nah, Nabi Yakub bukan hanya punya istri 2. Di samping 2 istri punya 2 hamba ya. Namanya hamba yang pertama namanya siapa? Bilhah.
Nah itu hambanya Rohil. Nah, Rohil punya hamba sama seperti Sarah ngasih kepada suaminya Ibrahim. Kalau ini suaminya Yakub. Ya. Rohil punya hamba namanya Bilhah. Zilpah itu hambanya Li'ah. Ya. Kedua-dua istri itu yang punya hamba hadiah suaminya Yakub. Jadi berarti Yakub punya istri berapa nih? 4. Ya. 2 orang merdeka, 2 orang apa? Hamba. Ya. Wa anjaba minal arba'ati auladahul isna asyar. Nah dari 4 istrinya Nabi Yakub, 2 merdeka, 2 hamba, Allah mengkaruniai 12 anak. Yang tadi kita bilang ya, yang Yusuf sama Benyamin itu dari Rohil ya. Nah yang 12 ini 12 anak Nabi Yakub dialah ajdad asbat Bani Israel ya. Kan Bani Israel itu ada 12 kabilah. Contoh saat mereka itu minta air sama Nabi Musa di padang Tih. Maka Nabi Musa Allah perintah mengetuk batu dengan tongkatnya. Idrib bi'asokal hajara pampalako min husnata asyrata aina. Wahai Musa, pukullah dengan tongkatmu itu akan batu. Dipukul oleh Nabi Musa maka terpancarlah 12 mata air. Kenapa 12? Karena Bani Israel ada 12 kabilah. Nah itu tadi dari mana asalnya? Karena Bani Israel adalah anak keturunan anak-anak Nabi Yakub yang jumlahnya ada berapa tadi? 12. Itu Yakub. Nah sekarang Daud. Habis Yakub baru Daud. Wa kana li Daud alaihissalam iddatu zaujat. Daud pun lebih dari 1 bininya ini. Yang kemarin sudah kita bilang ya. Wa minhunna zaujatan. Ya, di antaranya 2 wa minhunna di antara istri-istri di antara istri-istri Daud 2 istri yang disebut di dalam Ishah Sani daripada surat Samuel. Nah, ya. Itu disebut 2. Padahal Daud ini istrinya ada berapa? 99. Kemarin kan udah. Daud berapa istrinya? 99. Ada yang nafsirin seperti itu. Sebab ada di Al-Quran. Ya. Dalam Quran disebut. Ya. Di sana. Ya. Ada 2 orang. Khosmani. Ya. Khosman, ada 2 orang sedang berselisih menghadap Nabi Yakub Nabi Daud alaihis salam. Ini ingin kedua yang berselisih ini ingin diberikan ya hukum oleh Nabi Daud. Apa permasalahan yang mereka perselisihkan? Kata yang satu, hadza akhi lahu tis'un wa tis'una na'jatan. Nih saudara saya ini dia punya 99 kambing. Bilang apa? Saudara saya ini dia kan berantem berdua nih. Ini saudara saya ini yang satu mengatakan saudara saya ini dia punya kambing berapa? 90. Waliya na'jatun wahidah. Sedangkan saya punya kambing 1. Namun walaupun dia udah punya 99, dia masih minta kambing saya yang 1. Wahai Nabi Daud, apa hukumnya? Nah, kan? Kata Nabi Daud, laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ati. Ente yang punya udah 99 masih minta orang yang punya kambing 1, zalim ente. Ya, udah, awal selesai. Terima kasih wahai Nabi Daud, kau telah memberikan keputusan yang adil. Permisi. Akhirnya keduanya itu meninggalkan majelisnya Nabi. Nah setelah itu Nabi Daud termenung. Tahu termenung? Berpikir. Apa jadi orang nanya? Akhirnya ingat dirinya. Ya, ingat dirinya kalau dia tadi udah punya berapa? 99. Dia masih mau kawin kemarin yang nih sama istri tetangganya namanya Uriah. Fastaghfara rabbahu wa anab. Langsung Nabi Daud minta ampun sama Allah. Ya. Ya. Ada kisah Israiliyat yang benar mengatakan Nabi Daud tobatnya nangisnya 40 tahun tuh gara-gara itu. Nah kalau di sana di dalam kitab Taurat bukan dibilang tobat,
Nabi Daud berzina dengan istri tetangga, kan beda itu. Nah itulah. Nah jadi Nabi Daud istrinya berapa jadinya? 99. Tambah 1 nggak jadi akhirnya. Kok kenapa ini nanya? Kan Daud itu ya Nabi kamu. Terus kita langsung ke 89. Ada di tengah. Habis Nabi Daud, anaknya siapa? Nabi Sulaiman. Nah, di tengah adanya. Waqad sabaqa bayan. Udah pernah kita terangkan mali Sulaiman min zaujat. Berapa istrinya Nabi Sulaiman? Yaitu wahunna 700. Kalau Daud tadi bapaknya istrinya 100, kalau Sulaiman istrinya berapa? Nah, ini 700 diakui oleh Nabi kita sendiri. Bukan hanya Taurat kan kemarin pernah kita sebut Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Daud mengatakan la atufanna hadhil lailata, ya. Saya malam hari ini akan menggauli semua istri-istri saya yang jumlahnya berapa? Ya, atufana itu majaz, kinayah, bukannya ngelilingin rumahnya dikelilingin. Kalau ngelilingin rumah 700 itu juga sanggup. Maksudnya saya akan menggauli istri saya malam hari ini yang jumlahnya ada berapa? Niatnya bagus. Apa itu? Oh, nanti kalau semua lahir anak saya yang jumlahnya malam hari ini 700, saya jadikan prajurit buat perang fisabilillah. Bagus nggak? Namun sayang, kata Nabi Muhammad SAW, Nabi Sulaiman saat itu tidak mengatakan insya Allah. Kalau bilang insya Allah, kalau istri saya semua yang saya gauli malam hari ini jadi anak yang jumlahnya 700, saya akan jadiin prajurit. Seandainya dibaca insya Allah, semua istrinya itu hamil. Ya, tapi sayang, ya, Nabi Sulaiman lupa baca, satu pun nggak ada yang hamil. Yang hamil 1 cacat lagi. Nah ini menunjukkan kalau Sulaiman itu punya istri berapa? Nggak cukup sampai di situ, ya. 300 sarori itu. 700 istri merdeka, 300 hamba. Jadi istrinya di berapa ini? 900. Inti nggak usah heran Nabi. Nabi sama Rasul nggak usah heran. Baik. Nah, kemudian ini ada di mana itu? Istri Nabi Sulaiman ada 900, ada di dalam Ishah 11 min Sipril Mulukil Awal tuh. Di dalam Taurat ada namanya surat Mulukul Awal. Nah, ya. Wastamarrat syari'atu ta'addudi zaujat fi Bani Israil. Nah, syariat diperbolehkannya berpoligami terus-menerus. Bukan hanya pada waktu zaman Nabi apa tadi? Nabi Yakub. Kemudian Nabi apa lagi setelah itu? Yakub, kemudian Nabi Daud, Nabi Sulaiman, terus Bani Israil semuanya istrinya lebih dari 1. Nah, sampai kapan tuh? Wafi risalati Isa, ya. Sampai Nabi Isa. Oh ya, syariat mereka itu memperbolehkan berpoligami. Summa ja'ana, kapan dilarangnya berpoligami? Ah, ya. Setelahnya Nabi Isa nggak ada di dunia. Nah, kemudian yang mula-mula tuh melarang berpoligami bukannya Nabi dan Rasul. Siapa? Yaitu namanya Paulus. Paulus inilah yang menasah kalau bahasa kita. Yang tadinya boleh berpoligami dinasah oleh si Paul gitu. Paul. Nah, siapa ini Paulus yang sekarang menjadi ketuanya orang Katolik kan gitu ya. Nah, mau tahu ada di bawah sini. Paul haza muharriful masihiyatil akbar. Paus ini adalah paus yang pertama nih. Dialah yang menyelewengkan gitu. Ya, agama Nabi Allah Isa alaihissalam. Siapa ini? Dia ini aduan lil Masih. Nah, pada saat Nabi Isa alaihissalam masih ada di dunia, belum diangkat ke langit, dia orang Yahudi memusuhi Nabi Isa. Ya. Paul ini Yahudi memusuhi Nabi Isa, muhariban. Bukan hanya Nabi Isa yang dimusuhi, bahkan anak-anak murid Nabi Isa
yang setia, yang dikatakan Hawariyun, yang jumlahnya ada 12. Kalau kita ada sahabat Nabi nih, ya Khulafaur Rasyidin, ya. Itu pun dimusuhi oleh siapa tuh? Paus, ya. Nah, itu saat Nabi Isa masih ada, dia udah memusuhi. Setelah Nabi Isa diangkat ke langit gitu, dia itulah yang merusak ajaran Nabi Isa. Di antaranya adalah ya, melarang siapa? Melarang umat, ya, Nabi Isa berta'adud. Dia mengaku kalau dialah, ya, penerus perjuangan Nabi apa? Nah, Nabi Isa. Ya. Baik, jadi di sini sumaja'a man uta'adud tahrifan kanasian pin nasraniyah mustanidan ila wasiyati bulis itu ya. Jadi yang mula-mula melarang berpoligami adalah Bulis. Ya. Bulis ini bukan Nabi Isa, bukan anak murid Nabi Isa, bahkan dia itu adalah musuh Nabi Isa. Dia berpura-pura gitu masuk ke dalam agama Kristen dengan tujuan ingin merusak agama Nabi Allah Isa alaihis salam. Itu sekelumit tentang Bulis. Kemudian kita langsung ke halaman 90. Jadi jawaban kita sama yang mereka tanyakan hanya sekedar itu, karena mereka yang bertanya itu beriman dengan kitab Taurat. Jadi jawaban kita nggak usah panjang-panjang, lo baca aja dah kitab kita sendiri gitu. Adapun kalau yang bertanya ini orang yang tidak beragama, ya, orang komunis, orang yang tidak punya Tuhan, nah itu perlu kita jelasin kenapa ajaran Islam memperbolehkan laki-laki berpoligami sementara perempuan tidak boleh Jadi penjelasan kita ini bukan kepada mereka itu tadi, tapi kepada orang yang tidak punya. Nah, apa kata kita kepada mereka? Nah, itu ijabatun li'ikna'il ilmaniyil ladiniyin. Nah, ya. Inilah jawaban untuk ikna, memuaskan mereka yang tidak beragama. Kalau yang memang yang nanya ini orang yang tidak beragama. Baik. Langsung di bawah ya. Inna ibahata ta'addud zaujat. Nah, ini namanya hikmah. Apa hikmahnya Islam memperbolehkan laki-laki punya istri lebih dari satu? Nah, ini hikmah. Kita bilang sama siapa ini? Sama orang yang tidak beragama. Kita bilang bahwa diperbolehkan berpoligami dalam Islam, tetapi perempuan tuh duna ibahati ta'addudil azwaj, tapi perempuan tidak dibolehkan. Nah, kalau laki-laki punya istri lebih dari satu poligami, kalau istri punya lebih dari suami namanya poligomo kali. Apa sama? Poliandri. Itu. Ini baru dapat pelajaran kan. Nah. Kalau laki-laki istrinya lebih dari satu namanya Nah, tapi kalau seandainya nih perempuan suaminya lebih dari satu namanya apa? Poliandri. Nah. Kenapa Islam memperbolehkan poligami, tidak memperbolehkan jawabannya. Satu, yaitu poliandri boleh? Poliandri dulu. Kenapa poliandri nggak boleh gitu? Amma ibahatu ta'addudi zaujat fil Islam duna ibahati ta'addudil azwaj. Wa huwa ma taqtadihil hikmah. Nah, inilah hikmahnya. Pertama poliandri dulu. Amma ta'addudul azwaj. Nah, adapun kenapa Islam tidak memperbolehkan wanita berpoliandri? Nah, ini amrun la yukiruhu akil. Seandainya perempuan punya suami lebih dari satu, itu bukan hanya agama Islam doang. Orang yang punya akal sehat pun nggak nerima, gitu ya. Orang yang punya akal sehat pun, ya, nggak nerima. Walaupun dia bukan orang Islam, tapi syaratnya punya akal sehat. Nah, kalau dia itu orangnya error, ya lain lah. Selama dia itu punya akal sehat, nggak akan nerima kalau satu orang istri punya lebih dari dua suami. Wala yukiruhu din. Dan tidak diakui pun oleh semua agama, bukan hanya agama Islam. Coba kita tanya, agama apa aja di dunia boleh nggak di kalangan mereka si perempuan punya lebih dari satu bini? Enggak, bukan hanya Islam aja.
Semua agama enggak mengakui. Wala nizamun wad'i, bukan hanya agama, walaupun itu bukan ajaran agama, undang-undang kemasyarakatan gitu yang dibuat oleh masyarakat. Ya, kita tinggal kan, yang namanya manusia itu nggak bisa hidup sendiri, pasti yang namanya manusia ya bermasyarakat. Undang-undang masyarakat pun tidak mengakui kalau seorang perempuan mempunyai lebih dari satu suami itu. Nah, gitu. Sementara kalau suami diperbolehkan lebih dari satu istri. Kenapa? La tasawi bainal mar'ah war rajul fil hamli wal wiladah. Ya. Karena nggak sama antara laki-laki sama perempuan. Dalam soal apa nih? Nah, lahir, hamil lahir. Ya. Kan perempuan itu hamil mah lahir. Nah, kalau laki-laki apa? Masa ya ada laki-laki yang hamil? Seandainya nih ada perempuan hamil, lakinya lebih dari satu, itu bapaknya itu siapa? Seandainya bisa kan, bisa aja kan. Oh ini ada satu perempuan yang ngerjain 10 orang gitu ya. Tuh, ntar lakinya siapa? Nah, bisa nggak? Nah, kalau memang yang hamil dan yang lahir itu perempuan, sementara orang laki nggak bisa hamil, nggak bisa hamil, nggak bisa lahir, masa ya mau disamain laki sama perempuan? Kan mereka itu menuntut. Kok kenapa di dalam Islam nggak sama antara laki-laki sama perempuan? Kita tanya, emang laki-laki itu bisa hamil? Emang perempuan bisa lahir? Kecuali kalau laki-laki bisa hamil, nah kita samain dah. Ya. Alatnya aja lain. Baik, inna sabab, nah sabab dilarangnya perempuan berapa tadi itu? Itu zahir, udah jelas kenapa dilarang. Wa huwa ma qad yubdi ilaihi ta'addud min ikhtilatil ansab, akan mengakibatkan apa itu? Kecampuran nasab. Ya. Jadi kita nggak tahu nasabnya itu anak bapaknya yang mana. Ya. Nah ini maksudnya secara resmi gitu. Kalau tidak secara resmi banyak orang perempuan yang lakinya banyak gitu. Maksudnya kok kenapa Islam tidak secara resmi memperbolehkan ya, gitu. Kalau memang perempuan itu diiniin sama orang laki banyak gitu. Ma'amunapati aslan li tabiatil basyariyah. Di samping itu, kalau seandainya perempuan diperbolehkan punya suami lebih dari satu, bertentangan dengan fitrahnya manusia. Ya. Apa itu fitrah? Dengan apa? Dengan naluri dah, dengan nalurinya manusia. Kecuali kalau memang manusia itu nalurinya udah seperti binatang, udah lain tuh. Ya. Selama dia itu masih mengakui sebagai manusia, pasti dia nggak akan apa tuh, ya. Nggak akan menyetujui kalau perempuan punya lebih dari satu suami itu. Fazauj huwallazi lahul idarah. Suamilah yang menjadi kepala rumah tangga, yang mengatur rumah tangga. Nah, wa ma'lumun. Nah, ini seperti mana contohnya? Seperti kita ketahui bahwa Sapina itu kapal laut, perahu. Ya. Itu tidak mungkin dinakodai oleh dua. Ya. Ini bukan hanya kapal aja, apa aja, mobil, pilot, ya, pilot. Nah, dalam satu waktu gitu, dalam satu waktu kapal terbang, apakah pilotnya dua dalam satu waktu? Nah, kecuali kalau umpamanya pilotnya yang satu lagi tidur diganti gitu. Nah ini ya pilot satu, kapal laut namanya nakoda harus satu. Lalu mobil namanya apa? Supir. Kalau seandainya supirnya dua-duanya bekerja, kira-kira apa yang terjadi? Nah, kecuali kalau suaminya meninggal atau diganti dengan suami baru. Nah itu namanya kan gantian. Lalu kalau satu waktu sama aja seperti kapal terbang, ya pilotnya dua atau lebih dari satu, hancur. Nah itulah kira-kira rumah tangga seperti itu ya.
Nah, itu mengenai apa hikmahnya perempuan tidak boleh punya suami lebih dari. Nah, sekarang mengenai, nah ini yang panjang lebar, kenapa laki-laki diperbolehkan? Nah, ya. Wa amma ibahatu ta'adduzi zaujat. Nah, adapun laki-laki boleh punya istri lebih dari satu, banyak sekali maslahatnya. Tuh. Nah, kita sebut satu-satu nih. Ada tidak kurang dari 4 hikmah kenapa laki-laki boleh punya istri lebih dari satu nih, awalan tuh ada di halaman 91 ya. Inna ibahata ta'adduz zaujat bisaklin sharihin wa alani ma'a adamil izni bizja'ala. Islam memperbolehkan suami punya istri lebih dari satu, tapi tidak boleh lebih dari 4. Nah, ya. Jadi ajaran Islam ini lebih hebat daripada ajaran para anbiya dulu. Kalau dulu kan sampai beratusan, hanya 4. Oh. Itu pun nggak boleh 4 fi waktin wahid, dalam satu waktu. Tapi kalau umpamanya ente 4 nih, ya, ente mau kawin yang kelima, cerai dulu atuh, boleh gitu ya. Jadi yang tidak 4 itu maksudnya apa? Dalam satu waktu punya istri lebih dari mana? 4 gitu. Tapi kalau banyak ente punya istri 4, mau nambah 1, boleh nggak? Boleh, cerai dulu salah satu dia, gitu maksudnya. Bukan berarti tidak boleh. Ya. Nah, pertama syaratnya nggak boleh dari 4. Yang kedua syaratnya al-izam bil adli. Masya Allah. Boleh ente punya istri lebih dari 1 sampai 4, tetapi harus adil. Baina zaujat, antara para istri. Masya Allah. Nah, kalau ente tidak bisa berbuat adil, maka diperintah hanya punya istri apa? 1. Hebat nggak? Coba kalau orang dulu punya istri 1000 nggak diperintah adil, nggak perintah apa. Padahal itu syariat kamu sendiri. Ya. Baik. Wa huwa ma qararathu ahkamu syariatil islamiyah. Afdalu al-fimarrah gitu, mimma tu'ani minhul mujtama'atin nasraniyah wal ilmaniyah allati tamna'u ta'addud zaujati rasmiyati sharihat. Coba ya. Agama Islam ketika memperbolehkan suami laki-laki punya istri lebih dari 1 sampai 4 dan disyaratkan mesti adil, itu lebih afdal dari 1000 kali. Lebih afdal artinya lebih utama, lebih baik daripada 1000 kali lebih utama daripada masyarakat Kristen tuh, yang tidak memperbolehkan berpoligami tetapi memperbolehkan berzina. Tuh, kan? Jadi yang mereka nggak perbolehkan nikah secara resmi, tetapi kalau berzina mereka bolehin, yang penting mau sama mau. Mana lebih afdal? Ya. Islam memperbolehkan punya istri lebih dari 1 sampai, namanya punya istri kan laki punya kewajiban. Tetapi kalau berzina, ya, apakah suami punya kewajiban? Habis dipakai itu perempuan ditinggal. Lebih afdal mana? Lebih afdal syariat Islam yang memperbolehkan seorang suami punya istri 4 dengan syarat-syarat tertentu daripada mereka itu sendiri yang tidak memperbolehkan punya istri resmi 4, tetapi di samping itu, di belakang itu mereka memperbolehkan apa? Berzina. Yang penting mau sama ya. Itu yang terjadi ya. Akhirnya apa akibatnya? Akibatnya adanya perzinahan dilegalkan. Banyak anak-anak yang tidak punya siapa? Orang tua. Nah, itulah. Tapi kalau Islam ketika memperbolehkan suami punya bini lebih dari 4, anaknya itu udah menjadi tanggung jawab bapaknya. Jadi anaknya nggak terlantar. Nah, tapi sementara mereka banyak anak-anak jalanan. Akibat dari apa? Nah, akibat daripada adanya diperbolehkan berzina. Kira-kira begitulah cara itunya. Nah, ini halaman 92. Tantashiru lukoto.
Ini di dunia barat banyak sekali anak-anak jalanan. Ya. Apa itu anak jalanan artinya? Yaitu anak jalanan yang tidak punya bapak akibat daripada diperbolehkannya apa? Berzina. Kan aneh, berzina boleh tetapi nikah kagak boleh. Nah, ya. Yang isuna fil haya laisa lahum aba. Itu anak-anak hidup tanpa punya bapak, ya. Yang bertanggung jawab atau yang memberikan nafkah akibat daripada ibunya berzina. Inna hadhil mujtama'at allati tamna'u ta'addud zaujat taghuddun nazar an ta'addudil asyiqat. Masyarakat yang melarang suami punya istri lebih dari satu dengan secara resmi, mereka itu memperbolehkan ta'addudul asyiqat. Punya apa nih asyikot itu, ya. Apa itu asyikot? Lain daripada istri, ya. Punya apa? Wanita simpenan. Nah, ya. Ya. Kalau wanita secara resmi nggak boleh, tapi kalau wanita simpenan boleh, ya. Sawahib atau kholilat, teman, ya. Teman kencan. Nah, ini sawahib punya, ya. Punya apa? Teman. Nah, ini kalau kita pacar ini, nah, masya Allah, ya. Kenapa di kalangan mereka itu walaupun agamanya tidak memperbolehkan berpoligami, tapi laki-lakinya masih ada jajan di jalanan gitu? Kenapa itu? Karena mereka itu nggak puas punya istri satu, ya. Nah, oleh karena agama mereka nggak memperbolehkan, akhirnya solusinya jalan keluar nggak itu? Nah, jajan namanya kan. Jadi kita tanya sekarang, jajan ya di jalanan dengan punya istri lebih dari mana, anaknya itu mana yang lebih baik? Nah, lebih baik, ya, punya bapak resmi daripada tidak punya bapak. Nah, itu yang pertama hikmahnya kenapa Islam memperbolehkan apa? Berpoligami. Satu, qad tata'arradul mujtama'at basyar lihtimali ziyadati adadin nisa. Terkadang dalam satu komunitas, ya, itu bilangan perempuan lebih banyak daripada bilangan. Nah, ini salah satu tanda hari kiamat. Perempuan banyakkan laki-laki dikitan. Nih siapa nih di antara yang hadir jadi guru nih, guru di sekolahan. Nah, coba kita lihat. Satu kelas gitu, kira-kira berapa itu laki-laki anak muridnya, berapa perempuan? Selalu dalam satu kelas itu lebih banyak apa? Perempuan. Padahal ini tidak ada sebab. Apalagi kalau ada sebab, tentu bilangan perempuan melonjak ketimbang bilangan. Mana tuh sebab? Laki-laki perang, perempuan perang nggak? Biasa yang gugur di medan perang siapa itu? Laki. Nah, berarti di sini bilangan perempuan, ya, lebih banyak dari bilangan laki. Karena suami mereka itu gugur di medan perang. Karena yang perang itu kan laki-laki, ya. Oh. Nah, ini yang kedua nih. Kenapa? Sebab hikmahnya Islam memperbolehkan poligami. Karena bilangan perempuan itu selalu lebih banyak daripada bilangan laki-laki. Al-amrul ladzi yubdi ila ibqa'i qismin minan nisa, halaman 93. Karena bilangan perempuan lebih banyak dari laki-laki, sehingga perempuan yang tidak punya pasangan gitu. Perempuan yang tidak punya pasangan banyak. Nah, karena kan perempuan kan banyak kan. Maunya perempuan ada 100, laki-laki ada 50. Berarti yang tidak punya pasangan berapa ya? 50, ya. Baik. Wala na'lam bima sabaqa fit tarikh anna zada adadul nisa ada. Sepanjang sejarah manusia belum pernah didapati bilangan laki-laki lebih banyak daripada bilangan perempuan. Ya, sepanjang sejarah yang ada di sepanjang sejarah bilangan perempuan lebih banyak daripada bilangan. Nah, sekarang kita mau tanya. Tadi bilangan perempuan 100, laki-laki 50. Kalau seandainya tidak boleh berpoligami, berarti ada 50 perempuan yang tidak punya apa?
Sekarang ditanya, ini yang 50 ini, yang 50 mauan hidup sendiri gitu, mauan hidup sendiri, nggak ada yang jamin nafkahnya, dia jadi nafkah sendiri. Atau lebih baik dia punya suami tapi bagi sama yang lain gitu. Mana lebih mau? Nah, ya. Oke. Tuh seandainya ini nggak boleh berpoligami, nah siapa itu yang menjamin atau yang melindungi si perempuan ini yang tidak punya siapa? Suami. 2, 3. Qad tata'arradul mar'ah li marad. Nah, terkadang perempuan atau istri sakit. Ya, istri sakit sehingga si istri yang sakit ini tidak bisa melakukan kewajibannya kepada suami. Nah, seandainya nih nggak boleh berpoligami, ente punya bini sakit, gimana jadinya? Hah? Pusing. Nggak ada sarapan. Terkadang perempuan itu istri sakit, la tastati'u ma'hul qiyam bil wadha'ifi zaujiyah, dia tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri, ya. Jadi kalau begitu berarti adanya bini memberatkan suami, ngerepotin suami, itu adanya si istri, ya. Au qad yafqidu rajul masyairil mil, atau sebaliknya. Ya. Si suami udah tidak lagi demen sama bininya gitu, ya. Ya. Si suami ini sudah tidak lagi punya nafsu sama bininya. Ya, nah ini kan kita ngomong apa adanya gitu. Ya, kalau ente sabar sih nggak apa-apa. Dia udah tidak. Ini saya bilang, si suami nggak akan mungkin, dia itu nggak akan tega lah gitu, nggak akan tega suami itu punya istri kedua. Selama istri itu tahu diri gitu, ya, tahu. Itu sebabnya suami itu nyari istri yang kedua karena bininya ini nggak tahu diri. Iya, iya kan? Ini Nabi sendiri yang mengatakan sebaik-baik yang disimpan oleh laki-laki adalah almar'atus sholihah, kan gitu. Kan ini satu itu. Apa kriterianya? Selalu dipandang oleh suaminya apa? Menyenangkan. Nah, apabila suami nyari perempuan lain, salah dia sendiri. Kenapa dia tidak melakukan sesuatu yang membuat suaminya apa? Itu kan berarti salah sendiri. Coba setiap kali ente jumpa sama bini cemberut gitu umpamanya gitu. Nah, apabila tidak diperbolehkan poligami, itu rumah tangga kayak neraka. Iya kan? Iya kan? Atau memang tidak cocok. Itu Lady Diana, Lady Di, ya. Nggak ada orang yang lebih cantik daripada dia, itu Lady Di, Diana namanya. Suaminya nggak ada orang laki-laki yang lebih kaya dari dia, ya. Putra mahkota Inggris, emang ada orang lebih kaya dari dia, karena nggak cocok, ya. Nggak bisa kan? Jadi inilah hikmahnya berpoligami, ya. Ya. Jadi si suami nanya sama bininya nih, ya, saya udah, ya, istilahnya bukan bosan, ya, lebih baik kamu saya cerai atau saya kawin tapi kamu tetap sama saya. Pasti si perempuan itu ngata, ya udah nggak apa-apa bang, nah, saya sama-sama gitu, ya kan gitu. Ya, ini ada di sini. Jadi kalau si suami menghadapi istri yang seperti ini, maka suami boleh memilih salah satu di antara dua solusi. Pertama, nalak itu bini supaya bini kawin sama yang lain, supaya dia bisa kawin sama wanita lain. Atau gitu, tawarin sama bininya, ya, maunya sama abang masih tetap, ya, tapi abang, ya, nah, terserah maunya. Nah, pasti si istri itu mengatakan iya dah, ya. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, apa hikmahnya Islam memperbolehkan suami punya istri lebih dari 4? Terkadang laki-lakinya itu subur, lakinya subur, sementara perempuannya mandul. Nah,
Sedangkan rumah tangga kalau tidak punya anak, apa itu? Ya, nggak sempurna. Ente dari pagi sampai sore banting tulang. Demi apa itu? Anak kan. Kalau seandainya orang nggak punya anak, ini hidup namanya apa nih? Abyar apa namanya? Hampa. Orang hidup nggak punya anak, hampa. Mau ngapain lah, ya? Ya. Jadi yang membuat kita semangat pagi-pagi udah keluar mencari ini. Kenapa? Anak. Jadi kalau nggak punya anak, hidup hampa, ya. Nah, ini suami istri, terkadang istrinya subur, suaminya subur, ya. Istrinya apa? Mandul. Nah, sekarang seandainya nggak boleh berpoligami, nah, ya, bagaimana suami ingin dapat apa? Nah, ya. Satu. Wala yuridu rajul ayudorol akim bitolak. Sementara si suaminya ini nggak tega nyerain anak istrinya yang mandul gitu. Suami nggak tega nyerain istrinya yang mandul. Nah, jadi solusinya apa? Suaminya kawin lagi supaya dapat anak. Sedangkan dia nggak rela mencerai istrinya yang, kecuali kalau istrinya itu rela cerai lain, dah. Ya. Baik. Nah, dalam hal ini mana lebih baik istri itu dicerai oleh suaminya atau dia itu tetap sama suaminya sementara ya cintanya dibagi dua lah gitu kira-kira. Nah, itu kalau seandainya yang subur itu siapa? Suaminya, dan yang apa? Nah, sekarang sebaliknya. Ya, yang apa nih? Yang subur istrinya, ya. Yang mandul siapa? Suaminya, ya. Seandainya yang mandul itu suaminya. Nah, ini bisa, ya. Ya, di dalam syariat Islam istri bisa menggugat cerai, ya. Bisa menggugat, bukan berarti selamanya itu talak di tangan apa? Suami. Baik. Kemudian ditambah lagi di sini, ini yang namanya rumah tangga itu ibadah, ya. Jadi segala di dalam Islam ibadah itu lebih utama. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintah istri itu sabar, ya. Sabar gitu, ya. Jadi ini atas dasar perintah agama. Kalau dia sabar gitu, Masya Allah, istri ini masuk apa? Surga. Jadi perempuan masuk surga lebih mudah daripada orang laki. Jadi kata Nabi, apabila perempuan ngerjain sholat yang 5 waktu, nggak pernah tinggalin, puasa Ramadan tiap tahun, taat sama suami. Kemudian apa lagi, ya? Memelihara keutuhan rumah tangga. Masya Allah, ya. Maka saat dia meninggal dunia terdengar suara mempersilahkan masuk surga dari pintu surga saja yang dia kehendaki. Jadi ini keluarga ini Masya Allah, ya, ibadah, ya. Gitu, ya. Ya, jadi jangan menurutin apa ini, ya, hawa nafsu. Nah, itulah Islam sangat indah. Nah, ini saja yang dapat kita kaji pada pengajian kali ini, yaitu baru satu, kan tadi ada 4 pertanyaan. Pertama, kok kenapa Islam tidak nyamain antara laki-laki dan perempuan dalam soal punya pasangan. Adapun yang kedua nanti, ya, mengenai kenapa yang menjadi keturunan itu anak laki. Yang ketiga, apalagi tadi tentang, ya, ahli waris dan lain sebagainya. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pengajian kita yang akan datang. Ya. Baik. Ada yang bertanya? Tidak ada. Kita tutup. Sebelum tutup dengan zikrut tauhid, mari sama kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah SWT berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah shalli ala Muhammad Rasulillah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a wa atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.